Kita masuk pada mekanisme pengadaan ASN. Untuk analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan kebutuhan, yakni pertama dari instansi pemerintah, masuk ke penetapan kebutuhan ke Menteri Pan-RB, kemudian Menteri Keuangan, dan Kepala BKN. Jadi yang terlibat dalam Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas untuk CASN ini meliputi dari ketiga lembaga ini ya, Menteri Pan-RB, Menteri Keuangan, dan Kepala BKN atau BKN. Kemudian pengumuman. Dari pengumuman ini bisa meliputi jadwal formasi, kemudian penetapan formasi, dan sampai tahapan-tahapan seleksi. Jadi di dalamnya terdapat pengumuman sampai tahapan akhir. Jika sudah pengumuman, masuk dalam seleksi administrasi. Jadi di pengumuman sudah meliputi jadwal formasi sampai jadwal pendaftaran CASN. Kemudian masuk ke seleksi administrasi. Per instansinya ini dikelola oleh BKN. Kemudian masuk ke seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Seperti itu. Jadi dari ketiganya ini dipegang oleh BKN. Kemudian penetapan akhir seleksi kembali lagi ke Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang terlibat dalam kepanitiaan CASN. Setelah penetapan hasil akhir, masuk ke penetapan nomor induk, yakni BKN. Jadi yang menetapkan nomor induk pegawai atau NIP ini merupakan tugas dari BKN. Setelah penetapan, ini pengangkatan menjadi ASN atau P3K. Seperti itu ya. Kemudian di sini slide selanjutnya, tim Panselnas 2021. Yang pertama ini ialah ketua tim pengarah, yakni Menpan RB, memberikan arahan kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada sekretariat tim pengarah. Dan di bawahnya ini ada tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan, tim quality, tim penyusun naskah. Untuk tim penyusun seleksi, yakni dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tugasnya menyusun soal SKD, SKB untuk CPNS dan soal kompetensi P3K. Jadi di sini dijamin kerahasiaannya ya untuk soal-soal SKD, SKB bagi CPNS nantinya. Untuk status pengusulan kebutuhan ASN di tahun 2021, 34 instansi 6% tidak mengusulkan, 23 kementerian lembaga, 1 pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten. Untuk 76% sudah usul dan dokumen lengkap, 56 kementerian lembaga, 23 pemerintah provinsi, 387 pemerintah kabupaten kota. Untuk 18%, 122 instansi sudah akan atau sudah usul namun perlu melengkapi dokumen, 10 pemerintah provinsi, 112 pemerintah kabupaten kota. Seperti itu. Jadi keterangan cut off atau batas akhir ialah 2 Maret. Rencana penetapan kebutuhan ASN pada tahun 2021 untuk instansi, jumlah kebutuhan, jumlah rencana penetapan. Untuk pusat, yakni 83.669 jiwa atau orang. Jumlah rencana penetapan, yakni 74.384. Seperti itu ya. Dan di dalamnya terdapat sekolah kedinasan 8.555 orang dari jumlah 74.000 ya. Kemudian untuk daerah. Untuk daerah menampung 1 juta ya, 1.221.816. Kemudian jumlah rencana penetapan
hanya 637.243. Seperti itu. Yang meliputi 126.342 pemerintah provinsi dan 510.901 untuk pemerintah kabupaten kota. Di sini meliputi guru P3K, kemudian P3K non-guru seperti jabatan-jabatan administrasi dan CPNS 119, yang totalnya pusat dan daerah 1.305.485. Untuk jumlah rencana penetapan 711.627 jiwa atau orang. Seperti itu. Baik. Oke, kita langsung masuk ke rencana jadwal tentatif seleksi CASN tahun 2021 ya. Untuk seleksi CPNS P3K pada tahun 2021. Bisa kita lihat di sini kegiatannya ya. Meliputi sekolah kedinasan, CPNS dan P3K non-guru dan P3K PPPK guru, seperti itu. Kita langsung masuk saja ke CPNS dan P3K non-guru ya. Di sini minggu ketiga ya, minggu ketiga kita tarik. Nah, untuk pertama, penyampaian formasi dari Pemda pada Maret minggu ketiga ke Menpan RB harus sudah diusulkan pada Maret minggu ketiga. Kemudian rencana pendaftaran dibuka yakni pada bulan Mei sampai bulan Juni untuk pendaftaran. Kemudian untuk seleksi ini memakan waktu kurang lebih 4 bulan. Jadi 4 bulan ini tidak hanya SKD ya, meliputi SKB, SKD dan SKB. Jadi dalam 4 bulan ini sudah rampung dalam penetapan seleksi atau rekrutmen. Kemudian di bulan November pengumuman kelulusan sampai bulan Januari pemberkasan dan penetapan. Untuk guru kurang lebih sama ya jadwalnya sampai bulan Januari, yakni penetapan atau pemberkasan tim. Seperti itu. Jadi kurang lebih dari akhir Maret ini sudah ada formasi yang keluar dari setiap instansinya ya. Kemudian pendaftaran mulai dibuka di bulan Mei sampai bulan Juni. Seperti itu. Untuk menutup atau penutup, bagian penutup, ada 5 poin yang terdapat pada catatan di forum ini, yakni akhir Maret 2021, formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK, panitia pelaksana kepegawaian. Kedua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Ketiga, Kementerian Pan RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Keempat, instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak dipungut biaya sepersen pun. Kelima, untuk pelaksanaan seleksi ASN, non-guru akan menggunakan sistem CAT atau CAT BKN, kemudian guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud, seperti itu. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.